Jawab! Di mana Patih Kalamurka? Saat ini, Patih Sembar Manyura sedang menyekap calon istriku. Entah di mana. Kalian dengar? Kalau sampai besok pagi, calon istriku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat, atau ada goresan di kulitnya, maka Sembar Manyura akan kami ratakan dengan tanah. Hah, dengar itu. Akan rata dengan tanah. Ingat Prabu, besok pagi saya akan kembali lagi. Lanjutan dari episode sebelumnya, setelah melakukan ancamannya dengan tegas di Sembar Manyura, Batik Madrim di saat itu pun kembali menuju rumah peninggalan Ki Tuntang, seorang telik sandi yang pernah diutus oleh Prabu Anglingdarma. Dan di sana pun telah menunggu Dewi Sintawati akan kedatangan Patih Batik Madrim untuk menanti kabar yang dibawanya. Mendengar kabar baik yang disampaikan oleh Batik Madrim, Dewi Sintawati pun tampak senang karena saran yang diberikannya akhirnya berjalan dengan mulus. Kelihatannya Prabu Pancatnyana termakan oleh gertakan saya. Besok siang kita ke Kedaton lagi. Sementara itu terlihat salah seorang senopati Sembar Manyura yang sedang berjalan menuju sebuah goa yang telah dijadikan markas oleh Patih Kalamurka. Di mana pada saat itu senopati tersebut melaporkan kepada Kalamurka tentang kedatangan Batik Madrim yang disertai dengan ancaman bahwa akan meluluhlantahkan Sembar Manyura karena telah menculik calon istri dan juga putra mahkota Malwapati. Setelah mendengar laporan tersebut, Kalamurka pun merasakan ada yang aneh. Sebab ia merasa tidak menculik putra mahkota Malwapati, akan tetapi Batik Madrim menuduhnya bahwa ia juga yang melakukan semua itu. Padahal yang telah melakukan penculikan putra mahkota Prabu Anglingdarma adalah Durgandini dan kedua muridnya yang di saat itu tidak diketahui sama sekali oleh Patih Kalamurka. Putra mahkota Malwapati? Iya Gusti, namanya Angling Kusuma. Aku tidak melakukannya. Apa kata Gusti Prabu? Prabu Pancatnyana menyalahkan Gusti Patih. Beliau tidak mau mengorbankan rakyat dan negerinya hanya untuk dendam Gusti Patih. Pengecut! Iya, benar Gusti Patih. Dari dulu anak itu tidak pernah berubah. Katakan pada Sang Prabu, aku akan menemuinya di Taman Tilam Sari nanti malam. Baik Gusti Patih. Dan di malam harinya, Patih Kalamurka pun telah berada di pendopo Tilem Sari bersama dengan Prabu Pancatnyana di sana. Patih Sembar Manyura yang juga sebagai paman dari Prabu Pancatnyana itu pun justru menyalahkan rajanya yang dianggap terlalu lemah dan tidak memiliki harga diri sama sekali. Ia pun mempertanyakan mengapa sang raja tidak mengancam balik kepada Batik Madrim dengan ancaman yang lebih menekan jika berani macam-macam akan membunuh Dewi Kusuma Gandawati. Raja Pancatnyana lantas langsung menyangkal perkataan Kalamurka, dengan menanyakan balik perihal jaminan Kalamurka jika negeri Sembar Manyura benar-benar diserang oleh Malwapati. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik. Saya akan menyerahkan Putri Brei Kabalan. Tapi dengan syarat. Dan di keesokan harinya, tibalah Batik Madrim ditemani Dewi Sintawati yang kembali ke istana Sembar Manyura untuk menagih perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ia pun langsung menghadap pada sang Raja Pancatnyana dan segera menanyakan tuntutan yang kemarin telah dilontarkannya. Lantas Prabu Pancatnyana pun segera menjawab bahwa ia berhasil membujuk Patih Kalamurka untuk segera menemuinya. Kemudian Kalamurka pun keluar dan langsung membuat perjanjian kepada Batik Madrim, bahwa ia menantang Patih Malwapati itu untuk bertarung adu kesaktian secara kesatria. Di mana Batik Madrim harus mengalahkannya terlebih dulu, jika menginginkan calon istrinya Dewi Kusuma Gandawati kembali padanya. Putri Brei Kabalan dalam keadaan sehat. Saya akan menyerahkan kepada Tuan, tapi dengan satu syarat. Saya hanya menantangmu adu kanuragan, Kipati. Dan nasib Putri Brei Kabalan tergantung kepada Tuan. Apa mampu mengalahkan saya? Bagiku tantanganmu seperti teriakan seekor katak yang merasa dirinya sudah menjadi lembu. Kalamurka, hadapkan calon istriku. Lalu kita bertanding. Terserah di mana. Supaya seluruh rakyat Sembar Manyura tahu kalau Patih mereka hanyalah seorang tukang sihir murahan. Dan akhirnya di saat itulah Batik Madrim pun bisa bertemu kembali dengan calon istrinya. Di sana mereka pun saling melepas rindu satu sama lain.
Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena Patih Kalamurka pun segera mengajak Batik Madrim untuk langsung melakukan pertarungan di halaman Kedaton. Sebagai seorang kesatria yang memegang teguh janji yang telah diucapkannya, Sang Patih Malwapati itu pun segera mengikuti Kalamurka menuju halaman istana. Dan terlihat di saat itu Prabu Pancatnyana yang hendak mencoba mencegahnya pun tidak mampu berbuat apa-apa, karena tidak mungkin keinginan Kalamurka akan bisa dihentikannya. Semua orang yang ada di dalam istana itu pun segera beranjak keluar untuk menyaksikan pertandingan seru adu kesaktian tingkat tinggi yang mungkin sama sekali belum pernah mereka saksikan seumur hidupnya. Dengan langkah lemas dan frustasi tanpa semangat, Prabu Pancatnyana pun mengikuti semuanya guna menyaksikan pertarungan yang sebenarnya sudah diketahuinya siapa yang akan menjadi pemenangnya tersebut. Jangan, Dewi. Aku tidak mau bertarung membantu orang lain. Baik, Patih. Paman. Dan pertarungan dahsyat pun akhirnya tamat, ketika Batik Madrim yang di saat itu terlilit tambang jelmaan Kalamurka dan segera merapal ajian inti lebur saketi dengan kekuatan penuh untuk melepas tambang yang menjerat dirinya. Dan alhasil tali tersebut pun putus seketika dan hancur berantakan, yang menandakan bahwa Patih Kalamurka telah tewas secara mengenaskan. Melihat semua itu Raja Pancatnyana dan para petinggi kerajaan pun tak kuasa menyaksikan pamannya yang telah binasa tersebut. Tidak hanya sedih, ia lantas juga merasa sangat malu dan segera beranjak pergi dari tindak kejadian perkara. Namun salah seorang dari menak kerajaan merasa tidak terima lalu mencabut kerisnya, dengan brutalnya langsung menyerang Batik Madrim. Sungguh tindakan bunuh diri yang sangat tolol sekali dilakukan oleh seorang menak kerajaan itu, karena dapat dengan mudahnya langsung diringkus oleh Patih Malwapati tersebut. Sementara scene berganti, di sisi lain terlihat Suliwa yang tengah bersama Arum Kemangi di mana pada malam itu mereka telah berada di Malwapati sedang berbicara empat mata dan membahas tentang dendam Arum Kemangi. Gadis perguruan Kepinis Putih itu pun sepertinya enggan menceritakan semuanya kepada Suliwa, sebab Patih Batik Madrimlah yang dianggap telah membunuh ayahnya. Arum Kemangi pun menjadi bimbang akan tujuan utamanya untuk membunuh Patih Batik Madrim. Sebab ia mengetahui bahwa seluruh penghuni Malwapati termasuk Prabu Angling Dharma bersikap sangat baik kepada pendatang seperti dirinya. Meskipun di saat itu Arum Kemangi sama sekali belum pernah bertemu dengan Patih Malwapati, lantas Suliwa pun kemudian memberikan sedikit nasihat kepada Arum Kemangi tentang dendam yang disimpannya tersebut. Ya, saya tidak akan ikut campur, Mangi. Kalaupun terpaksa saya mungkin hanya bisa menamaikan pembunuh itu dengan kamu, yang kamu anggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa dosa pembunuhan bisa dimaafkan, kecuali dengan balas nyawa? Bisa. Itu pun kalau Kemangi mau berlapang dada untuk bisa memaafkannya. Aku bukan seorang resi yang mungkin mampu melakukan kebijakan seperti itu. Sementara kita beralih ke perguruan Kepinis Putih, terlihat Empu Gangsa yang sedang bersama dengan Empu Ayusa dan juga cucunya yang bernama Ratri Pramudita sedang membicarakan tentang kesalahpahaman Arum Kemangi. Mereka pun sedang berupaya untuk meluruskan Arum Kemangi atas kekeliruannya tersebut, sebab telah menerima berita yang sangat tidak benar dari Pangeran Magora. Ratri Pramudita selaku kakak dari Arum Kemangi itu pun mengatakan pada eyang gurunya, bahwa Kemangi benar-benar sangat berambisi sekali untuk membunuh Patih Batik Madrim. Mungkin saya bersama eyang guru, terpaksa harus turun tangan sendiri. Ya, saya akan mencoba menjelaskan persoalannya kepada Prabu Angling Dharma, ya? Sementara scene berganti ke Malwapati, terlihat Batik Madrim di saat itu telah kembali seusai dari negeri Simbar Manyura setelah mengalahkan Patih Kalamurka sebelumnya demi mendapatkan kembali Dewi Kusuma Gandawati calon istrinya tersebut. Sedangkan dari dalam pendopo Malwapati Angling Dharma dan yang lainnya termasuk Arum Kemangi yang sudah berada di sana pun menyambut kedatangan Patih Batik Madrim.
Dengan wajah yang terlihat bahagia, Batik Madrim pun segera turun dari kudanya bersama Dewi Kusuma Gandawati dan langsung bersalaman dengan Prabu Angling Darma dan yang lainnya. Akan tetapi lain halnya dengan Arum Kemangi, yang terlihat langsung berpaling dan menyingkir tidak mau bersalaman dengan Patih Malwapati tersebut. Arum, Hai Madrim, saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi. Siapa kamu? Saya Putri Empu Katina, yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi, aku tidak akan pernah memaafkan Tuan. Akhirnya semua yang ada di sana pun terkejut, melihat kelakuan Arum Kemangi terhadap Batik Madrim walaupun Sang Patih Malwapati itu telah menjelaskan secara singkat tentang kebenaran kepada Arum Kemangi atas kematian ayahnya. Namun gadis muda perguruan Kepinis Putih itu sepertinya sudah termakan fitnah, sehingga sulit baginya untuk mencerna kata-kata Batik Madrim. Arum Kemangi yang diselimuti dendam membara pun kini nekat menyerang Batik Madrim secara brutal. Di samping menerima serangan dari gadis tersebut, Batik Madrim pun berusaha untuk meminta waktu guna menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Arum Kemangi. Akan tetapi gadis itu sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan apapun dari Patih Batik Madrim. Sampai-sampai Suliwa yang mencoba berusaha menenangkan Arum Kemangi pun tidak mampu berbuat banyak, kata-katanya juga sama sekali tidak didengarkan oleh gadis perguruan Kepinis Putih tersebut. Arum! Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kanda Madrim. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, tapi alasannya keliru. Suliwa pun kemudian mendekati Arum Kemangi dan menasehatinya bahwa sebagai orang yang bijak, ia seharusnya mau mendengar cerita dari Patih Batik Madrim juga tidak hanya dari adik Pangeran Kimkin saja. Dalam posisi yang masih berada pada totokan, Batik Madrim kemudian menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Arum Kemangi. Bahwa pada saat sayembara yang diadakan olehnya di Malwapati kala itu ayah Arum Kemangi sengaja menggunakan Aji Mandasukma dan membokong Batik Madrim dari belakang ketika sedang bertarung melawan Pangeran Kimkin. Padahal Empu Katina ayah Arum Kemangi tidak mengikuti sayembara tersebut, ia pun hanya memberikan dukungan kepada Pangeran Kimkin dengan cara yang sangat licik. Sehingga hal tersebut membuat Batik Madrim pun marah besar dan segera menghajar Empu Katina yang telah berbuat curang. Saksi semua kecurangan Empu Katina adalah Empu Gangsa adik seperguruannya sendiri yang mengakui akan kesalahan saudaranya tersebut. Singkat cerita akhirnya di saat itulah untuk memberi pelajaran atas kelicikan ayah Arum Kemangi, Aji inti lebur saketi Batik Madrim yang dibaluri penuh akan kemarahannya pun melesat ke tubuh Empu Katina hingga tewas. Aku tidak ingin menyerang bopomu dengan Aji lebur saketi. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bopomu atas kelicikannya. Setelah menyelesaikan ceritanya, Batik Madrim pun melepas totokan yang membelenggu Arum Kemangi. Pandangan gadis muda perguruan Kepinis Putih itu pun masih terlihat sangat dendam dan tidak percaya atas penjelasan Patih Batik Madrim. Ia pun kemudian berusaha menyerang dan membokong kembali Batik Madrim dari belakang. Namun Batik Madrim di saat itu dengan sigap langsung menghindarinya dan menjadi benar-benar sangat marah melihat kelakuan Arum Kemangi yang mencoba melukai dirinya. Ternyata kamu juga sama dengan bopomu, pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Batik Madrim. Eyang Empu? Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Empu Ayusa. Angling Darma? Ketika dalam situasi yang sangat genting tersebut, di saat itulah Empu Ayusa dan Empu Gangsa datang ketika Arum Kemangi hampir saja mendapatkan pukulan lebur saketi dari Batik Madrim. Prabu Angling Darma pun tampaknya juga telah mengenal Empu Ayusa sebagai ketua perguruan Kepinis Putih itu, sebab dahulu beliau adalah sahabat dari gurunya Empu Mahasura. Angling Darma pun sudah sangat lama sekali tidak bertemu dengan Empu Ayusa, karena terakhir ia berjumpa ketika belum menjadi raja di Malwapati. Orang tua itu pun begitu senang dengan pertemuannya dengan Sang Prabu. Sebab ia merasa bahwa Angling Darma masih sama dengan Angling Darma yang dulu ketika masih berpetualang di dunia persilatan yang memiliki sifat yang rendah hati dan ramah kepada siapapun. Batik Madrim yang melihat kedatangan Empu Gangsa,
yang secara langsung menyaksikan pertarungan Batik Madrim dengan Empu Katina di Malwapati waktu itu pun meminta agar menjelaskannya secara gamblang kepada Arum Kemangi tentang kejadian sebenarnya. Bugangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan padanya itu. Siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang? Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim. Sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal bopomu sendiri yang sebenarnya tapi- berbuat tidak kesatria. Kemangi, Iya ya. Dan di tengah perdebatannya itu, Empu Ayusa kemudian langsung menyuruh Kemangi untuk meminta maaf kepada Batik Madrim atas tindakannya yang telah keliru. Akan tetapi sepertinya hal itu sangat bertentangan sekali dalam hati Arum Kemangi untuk memaafkan, sebab ia sudah dipengaruhi oleh Pangeran Magora yang membuat dendamnya terus membara. Walaupun gadis tersebut sebelumnya sangat patuh terhadap guru besarnya itu, dan di saat itu dengan perlahan Arum Kemangi pun kemudian mencoba mengangkat tangannya dengan berat hati sampai akhirnya ia tetap tidak bisa melakukannya. Tidak. Kemangi, Kemangi! Kemangi, Kemangi! Kemangi! tidak usah disusun.